Pada tahun 2014 dan 2022, Uni Eropa memberlakukan rezim sanksi terhadap Rusia. Daftar entitas dan individu tersebut awalnya dimaksudkan hanya untuk menargetkan elit ekonomi dan politik Rusia. Namun sejak tahun 2024, daftar itu diperluas untuk mencakup disinformasi dan kini digunakan untuk menargetkan jurnalis serta akademisi, bahkan di negara-negara anggota Uni Eropa dan kawasan Schengen, seperti warga negara Jerman, Alina Lip, dan Hussein Dogru, atau rekan senegara saya, Jack Bow, dan Nathalie Jam. Ini adalah kenyataan yang distopia, namun tentu bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Untuk membahas presiden historisnya, hari ini saya kembali ditemani oleh Profesor David N. Gibbs, Profesor Sejarah di Arizona State University. David, selamat datang kembali. David, welcome back. Terima kasih. So, Thank you for having me. Well, thank you. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk melakukan ini, karena Anda telah mempelajari McCarthyisme, dan Anda memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada kami tentang hal itu, serta kesamaan yang Anda lihat antara apa yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan ketakutan terhadap komunisme dan situasi Uni Eropa saat ini. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu? Could you elaborate on that? Yes, I think that what you have in McCarthy. ya, saya pikir apa yang terjadi dalam McCarthyism adalah semacam varian khas Amerika dari penindasan politik. Di Amerika, kami memiliki perlindungan konstitusional yang sangat kuat terhadap kebebasan sipil. Amandemen pertama menjamin kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Amandemen kelima menjamin proses hukum yang semestinya. Dan konstitusi memiliki status yang sangat tinggi karena dianggap sebagai dokumen yang dihormati dalam budaya politik Amerika. Hampir dipandang sebagai sesuatu yang mitis atau bahkan religius. Kaum Kristen evangelis memandangnya hampir seperti Alkitab. Jadi, konstitusi benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar. Ada beberapa pembatasan terhadap kemampuan untuk memenjarakan orang hanya karena pandangan politik mereka tidak disukai. Hal itu juga terjadi di Amerika, tetapi relatif jarang. Saya pikir McCarthyism secara luas dapat saya definisikan sebagai bentuk khas dari represi yang melibatkan intimidasi dan ancaman terhadap karier atau reputasi seseorang yang dikombinasikan dengan pengawasan massal, dan inilah asal-usulnya. Saya tahu Anda sedang berada di Filipina sekarang, jadi sebenarnya asal-usulnya ada di Filipina, dalam konteks Kekaisaran Amerika setelah penaklukan tahun 1998. Sebelum saya membahas sejarah yang lebih dalam, saya hanya ingin mencatat bahwa kita jelas sedang menyaksikan kebangkitan kembali McCarthyism saat ini, dengan obsesi yang terus-menerus terhadap Rusia, pada dasarnya disinformasi Rusia, dan tuduhan tanpa henti bahwa orang-orang adalah boneka Rusia atau agen disinformasi, yang merusak reputasi mereka dengan cara yang hampir mustahil untuk dibantah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda bukan agen Rusia? Anda tidak bisa melakukannya. Jadi, kerusakan besar yang terjadi pada reputasi dan kredibilitas seseorang hanya karena seperti ini, meskipun tuduhan itu salah, sangat efektif. Dan hal ini digunakan secara luas baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Sekali lagi, salah satu kontribusi khas Amerika terhadap sejarah dunia adalah teknik baru yang disebut McCarthyism, penggunaan intimidasi, dan pada dasarnya bentuk fitnah sebagai metode utama untuk menghadapi pandangan yang dianggap mengganggu atau mengancam. Sekali lagi, salah satu cara untuk menghadapi pandangan yang tidak disukai adalah dengan membantahnya, menunjukkan bahwa pandangan itu salah, memberikan bukti bahwa pandangan itu salah, dan kemudian berdebat bolak-balik. Di situ ada akuntabilitas. Namun, slow ukekes McCarthyisme just gwain imepes stabilitas and belasmlima. Saya dapat utas yang pada disangkal desman dapat dijawab dengan logika bukti. Thist. Jadi, penindasan dasar yang kemudian langsung mengarah pada dasarnya ke kriminalisasi. Meskipun kita harus berhati-hati di sini, karena aspek hukum dari sesuatu yang dianggap kriminal dan apa yang sebenarnya terjadi di Uni Eropa, serta apa itu McCarthyism, adalah konsep yang terpisah.
Tapi untuk memperjelas, Anda mengatakan bahwa di Amerika Serikat saat ini juga ada iklim penindasan, meskipun mungkin besar, sangat besar. Massive, massive. Massive. Yeah. Well, I mean, I think there are two things. First of all, Maksud saya pikir ada dua hal. Pertama-tama, harus dikatakan bahwa Trump menggunakan, bisa dibilang, teknik penindasan gaya lama sebelum era McCarthy. Menangkap orang dan mengusir mereka dari negara hanya karena tidak menyukai pandangan politik mereka atau sekadar tidak menyukai mereka secara umum. Itu sedang dilakukan. Itu sama sekali tidak konstitusional. Saya heran dia bisa lolos dengan hal itu. Kamu tahu, ketika amandemen kelima, omong-omong menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas haknya atas proses hukum yang semestinya. Itu tidak membasi untuk warga negara. Ya, maksud saya, dia menetapkan hal itu melalui cara dia menafsirkan konstitusi. Dia mengatakan bahwa konstitusi hanya berlaku untuk warga negara AS. Titik. Jadi semua orang lain menurutnya berada di luar perlindungannya. Konstitusi tidak mengatakan demikian. Apakah kita sudah memiliki putusan tentang hal ini dari Mahkamah Agung? Karena sebenarnya kasus-kasus seperti ini seharusnya dibawa ke Mahkamah Agung, bukan? It should be, yes. It tends to take a long time. Seharusnya begitu ya. Biasanya butuh waktu lama untuk melalui sistem peradilan. Mereka seharusnya mempercepat hal seperti ini, tapi mereka belum melakukannya. Setidaknya belum sepenuhnya. Jadi pada titik tertentu, saya yakin hal itu akan dinyatakan inkonstitusional. Tapi itu bisa memakan waktu. Dan itu satu aspeknya. Tapi aspek lain yang menurut saya jauh lebih mencerminkan McCarthyisme murni adalah cara Partai Demokrat bertindak, menuduh siapapun sebenarnya. Maksud saya, ini terjadi di kedua partai, tapi terutama di Partai Demokrat. Pada dasarnya menuduh siapapun yang tidak sependapat dalam hal apapun terkait isu Rusia. Kamu tahu, ancaman Rusia seperti yang mereka lihat. Siapapun yang tidak sependapat dalam hal apapun terkait bantuan AS untuk Ukraina dianggap sebagai agen Rusia. Dan Partai Demokrat juga telah menggunakan tuduhan itu menurut saya terhadap Donald Trump secara ironis dan terus-menerus menuduhnya sebagai agen Rusia. And constantly have been accusing him of being a Russian agent. That was for all along. Itu memang sudah benar sejak awal. Maksud saya, pada tahun 2016, ketika Hillary Clinton berdebat dengan Donald Trump, dia berkata, "Kau adalah boneka Putin." Itu murni McCarthyism, 100% McCarthyism. Dan itu jelas salah. Karena sebagian besar tindakan Trump justru sangat merugikan Rusia. Jadi gagasan bahwa dia adalah boneka Putin jelas keliru. Tetapi Partai Demokrat masih berpegang pada hal itu. Ada seorang pembawa acara televisi yang sangat populer. Saya rasa dia tidak terlalu dikenal di Eropa atau Asia, tetapi sangat terkenal di sini. Namanya Rachel Maddow. Dan dia terus-menerus berbicara seolah-olah hampir 24 jam sehari tentang ancaman Rusia dan apakah Donald Trump adalah agen Rusia. Sekali lagi itu adalah McCarthyisme. Jadi sekarang McCarthyism ada di mana-mana. You have McCarthyism going, it's everywhere now. And evidently it's in Europe as well. Dan ternyata hal itu juga terjadi di Eropa. Dan saya ingin mengatakan, maksud saya, pada awalnya, dalam hukum, ada konsep yang disebut equipoise, yang pada dasarnya berarti kedua pihak. Tidak ada yang terlihat baik di sini. Mari kita katakan begitu saja. Keduanya sama-sama menggunakan penindasan. Pada dasarnya cara-cara yang tidak demokratis untuk mencapai tujuan mereka. Dan itu termasuk para penentang Trump yang menggunakan alat pemukul bergaya McCarthy ini sebagai cara untuk membentuk perdebatan dan menghalangi diskusi yang nyata, serius, dan dewasa tentang apa yang sedang terjadi di Ukraina saat ini. Oh, dan juga, omong-omong, sangat penting, hal yang sama juga terjadi secara luas terkait dengan Timur Tengah. Siapapun yang mengkritik Israel menghadapi ancaman besar untuk dikeluarkan dari sekolah atau kehilangan pekerjaan. Maksud saya, hal itu dinaik secara luas. Tapi jika kamu menuduh Donald Trump sebagai boneka Netanyahu, maka kamu akan dianggap keluar dari wacana yang sopan, dan kamu akan disebut sebagai antisemit, dikenai tuduhan antisemitisme. Cukup luar biasa kamu tahu, bahwa ketika para pemimpin asing benar-benar memiliki pengaruh, bukan kendali, tapi jelas ada pengaruh, jelas ada lobby, mereka justru bebas dari tuduhan bergaya McCarthy, bukan? McCarthyisme yang sebenarnya selalu tentang sosok menakutkan, sesuatu keras jelas dan mathini mathis ready.
about the boogeyman, about something that's clearly not going on. It's A boogeyman, that's right. The whole idea of McCarthyism. Sebuah momok, benar sekali. Seluruh gagasan tentang McCarthyisme pada dasarnya adalah penggambaran berlebihan atau rekayasa tentang sebuah momok. Jadi jelas Putin telah direduksi menjadi momok, dan antisemitisme sedang digunakan dengan cara yang paling sepele dan konyol. Menjadi Yahudi sama sekali tidak menjamin bahwa seseorang tidak akan dituduh demikian. Itu bukan perisai sama sekali. Banyak demonstran di kampus yang mentang kebijakan Israel di Gaza atau Yidi, Damilin itu berditen embrace, suspicious. That hasn't protected them from retaliation. what fascinates me, I mean, Yang membuat saya terpesona, dalam arti negatif, saya benar-benar benci bahwa ini terjadi, adalah bahwa semua ini sebenarnya sudah sangat dipahami. Saya ingat sekitar 20 tahun lalu, di kelas bahasa Inggris saat SMA, kami membaca sebuah buku luar biasa berjudul The Crucible. Kalau tidak salah, penulisnya bernama Miller. Ya, itu buku yang sangat terkenal, ditulis pada masa McCarthyism. McCarthyism pertama di tahun 1950-an, tentang perburuan penyihir di Salem pada tahun 1990-an, atau sekitar itu. Semua ini sudah begitu terdokumentasi dan dipahami, dan prosesnya sama, dan sekarang hal itu terulang lagi. Seolah-olah sudah 400 atau 500 tahun mekanisme yang sama, menunjuk sekelompok orang sebagai momok, lalu sebagai agen setan. Para penyihir dulu dianggap agen setan, bukan? Pada tahun 50-an, mereka disebut agen Soviet, dan sekarang mereka disebut agen Putin. Mekanismenya bekerja dengan cara psikologis yang small. Dan meskipun Institute mengajarkan hal-hal ini di universitas dan sekolah, tetap tidak bisa keluar dari port scene. What you're getting also is an ideological switch. Apa yang kamu lihat juga merupakan semacam perubahan ideologis, atau seperti yang dikatakan George Galloway, semacam penyamaran politik, di mana McCarthyism dulunya terbatas pada sayap kanan politik, terutama Partai Republik. Dan sekarang tampaknya hal itu lebih umum di Partai Demokrat. Bahkan banyak aktivis kiri yang ikut sejalan dengan hal ini. Aku punya teman-teman yang pada dasarnya berhaluan kiri, dan mereka mengecam McCarthyism serta membicarakan betapa mengerikannya hal itu. Namun kemudian mereka berkata, ya, tapi Donald Trump jelas bekerja untuk Rusia. Mereka tidak menyadari bahwa dulu ada kelompok bernama John Birch Society, yang setelah McCarthy kehilangan dukungan, menjadi kelompok sayap kanan ekstrem yang menurutku didanai oleh para pengusaha minyak di Texas. Ada banyak dukungan dari kalangan bisnis, tetapi di kalangan ultra kanan ekstrem, kelompok itu desmokan. But in the extreme ultra-right, it was considered fringe. It was very conspiracy-minded and accused everybody. Itu sangat dipenuhi teori konspirasi dan menuduh semua orang sebagai komunis dan agen Rusia. Banyak dari apa yang dikatakan Partai Demokrat saat ini hampir persis sama dengan apa yang dulu dikatakan oleh John Birch Society pada masa Perang Dingin. Dan mereka bahkan tidak menyadari betapa hal itu merusak kredibilitas mereka sendiri, serta betapa kuatnya kesamaan tersebut. Sekarang kita melihat kebangkitan kembali teori konspirasi sayap kanan ekstrem yang kini muncul di sisi kiri politik, baik di Partai Demokrat maupun di kalangan aktivis kiri di Amerika Serikat. Saya menganggap itu luar biasa, benar-benar mengejutkan. Dan hal ini juga terjadi di Eropa, termasuk di kalangan kiri arus utama. Partai Sosialis Prancis, sejauh yang saya tahu, sepenuhnya mendukung hal ini. Partai Buruh Inggris juga sepenuhnya mendukungnya. Begitu pula dengan Partai Sosial Demokrat di Jerman. Jadi, apa saya salah tentang hal itu? Saya Anda lebih memahami situasi di Eropa dari saya. You know the European situation better than I do, I think. No, you're right about that. Although I would qualify Tidak, it by tidak, saying kamu that benar soal itu. Meskipun saya akan menambahkan bahwa di Partai Buruh dibutuhkan cukup banyak pembersihan untuk sampai pada titik di mana mereka menjadi pendukung. Maksud saya, dulu ada kelompok Corbynis, bukan? Dan mereka benar-benar disingkirkan. Tapi pembersihan itu berhasil. Sekarang Partai Buruh sepenuhnya mendukung semua pendekatan anti-Rusia dan gaya McCarthy dalam mengendalikan masyarakat. Karena intinya adalah, kamu harus menjaga masyarakatmu sendiri, tetap bersih dari narasi tandingan yang subversif terhadap apa yang sedang terjadi. Dan menurut saya, semakin perang di Ukraina tampak kalah, keadaan semakin memburuk, dan semakin kenyataan menampakkan diri, semakin keras pula penindasannya. Apakah kamu melihat ada kesamaan antara hal ini dan McCarthyisme?
McCarthyism was different in that respect, in the sense that McCarthyisme berbeda dalam hal itu, dalam arti bahwa antikomunisme benar-benar mendominasi pada awal tahun 1950-an. Maksud saya, Truman sangat tidak populer, tetapi gagasan antikomunis sepenuhnya hegemonik, dan itu berlaku di kedua partai. Apa yang kita lihat di Eropa sekarang adalah keputusasaan, yang tercermin dalam berbagai hal. Pertama-tama, saya pikir siapapun yang memperhatikan dengan cermat dapat melihat bahwa Rusia akan memenangkan perang, dan pada titik ini tidak ada jalan lain. Dan saya pikir orang-orang mulai menyadari hal itu dan menjadi putus asa. Namun, hal lain yang membuat mereka putus asa adalah ketidakpopuleran para pemimpin utama Eropa yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah. leaders of Europe is almost historically unprecedented. I mean, in the most extreme case is Macron, who Maksud saya, dalam kasus yang paling ekstrem, Macron, yang menurut jajak pendapat terbaru hanya mendapat sekitar 11%. 11% rakyat Prancis mendukung presidennya. Itu luar biasa. Starmer tidak jauh di belakang, dan Scholz juga tidak jauh di belakang. Mereka sedang menuju ke wilayah Macron, yang secara luas dibenci oleh rakyatnya sendiri. Dan saya pikir hal itu membuat mereka merasa putus asa. Mereka sudah terlalu terikat pada perang ini, sehingga merasa tidak bisa mundur sekarang. Bayangkan saja, mereka telah menghabiskan ratusan miliar dolar untuk perang, menurunkan standar hidup. Dan di Jerman mereka mulai mendeindustrialisasi negara dengan cara yang mungkin tidak bisa dipulihkan. Lalu mereka kalah perang. Bagaimana kelihatannya? Tidak bagus. Tidak bagus. how did that look? Not great, not great. And so I think now there's a certain desperation. Jadi saya pikir sekarang ada semacam keputusasaan dan kebutuhan untuk menggunakan cara-cara keras secara hukum, dan tentu saja dengan cara yang sangat tidak demokratis, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setidaknya begitulah tampaknya bagi saya. Dalam kasus Amerika Serikat, saya pikir Partai Demokrat masih berada dalam keadaan tidak percaya bahwa Trump menang. Itu benar-benar luar biasa. Trump telah mendominasi politik Amerika selama 1 dekade penuh. Benar-benar 1 dekade. Dan Partai Demokrat sama sekali tidak tahu apa yang salah. Tidak ada petunjuk. Dan mereka jelas tidak berpikir bahwa mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak mengubah apapun. Seharusnya kegagalan seperti yang mereka alami pada tahun 2016 dan kemudian baru-baru ini akan menghasilkan pembersihan internal dan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan. House cleaning and a loss of confidence in leadership, but nothing like that happened. There was no soul search. Tapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Tidak ada introspeksi tentang apa yang kami lakukan salah. Tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, ada sosok menakutkan. Semuanya salah Putin. Putin yang merekayasa semuanya. Dan itulah sebabnya kita punya masalah ini sekarang. Jadi saya pikir ada semacam keputusasaan di kalangan Partai Demokrat dan sebagian besar kalangan politik yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke keadaan sebelum Trump. Trump telah mengubah politik Amerika, sebagian besar dengan cara yang buruk, tapi tetap saja mengubahnya. Dan saya pikir, dalam keputusasaan itu muncullah hal seperti ini. Luar biasa, orang-orang berpendidikan tinggi berbicara seperti ini. Tapi memang itulah yang terjadi. Mereka bilang semuanya karena Putin. Itulah alasannya. Saya sering mendengar itu. Benarkah? That's why. I hear that all the time. Really? Because Karena maksud saya, di Jepang, tahu kan, tempat saya berada, topik ini tidak terlalu besar, bukan? Diskusi tentang apa yang mendorong perang ini tidak begitu ramai. Jadi saya tidak terlalu terpapar pada pembicaraan akademis semacam ini, bisa dibilang begitu. Tapi bagaimana kita memahaminya? Karena ada argumen penting dari beberapa analis, yang paling menonjol mungkin Brian Berletich, yang mengatakan, lihat, semua ini adalah bagian dari cara kerja sistem Amerika Serikat. Ini adalah partai tunggal. Ada berbagai variasi dari arah yang sama, atau jalur berbeda menuju arah yang sama, tapi tetap saja arahnya sama. Dan arah itu ditujukan untuk mempertahankan keadaan perang yang terus-menerus dengan satu atau lain alasan. Dan perang itulah yang sedang terjadi. Saat ini, bisa jadi perang sedang meluas dari Ukraina ke Eropa. Jadi, Eropa sedang dipersiapkan dan dibuat siap, seolah-olah sedang dipoles untuk menghadapi kenyataan bahwa perang dengan Rusia tidak terelakkan. Dan jika kamu mendengarkan orang-orang Eropa, begitulah bunyinya dari mulut mereka.
Mereka benar-benar berkata, kita harus bersiap. Seorang komandan NATO beberapa hari lalu bahkan mengatakan bahwa serangan pendahuluan terhadap Rusia sekarang seharusnya dianggap sebagai tindakan pertahanan. Ini sudah menjadi gila. Seperti genderang perang yang terus ditabuh, dan orang-orang di Brussel masih saja menyemangati hal ini. Mereka berkata, ya itulah yang harus kita lakukan. Kita harus bersiap. Dan sekarang orang Jerman berbicara tentang Kriegstüchtigkeit, kesiapan untuk berperang, kemampuan, kapasitas untuk melancarkan perang. Hal seperti ini tidak akan terpikirkan bahkan 4 tahun lalu, karena sangat mengingatkan pada masa-masa tergelap Jerman di abad lalu, bukan? Aku rasa juga ya, maaf, Insiakrais. I think also, yeah, I'm sorry, go ahead. No, please. I was going to say that what I do remember, Saya tadi ingin mengatakan bahwa saya memang masih ingat, maksud saya sudah cukup lama hidup. Saya ingat pada masa Perang Dingin, dan bahkan pada tahun 1990-an, kami orang Amerika, terutama yang bisa membaca bahasa asing, berusaha mendapatkan surat kabar Eropa. Saya membaca bahasa Prancis, saya membaca Le Monde, saya membaca pers Inggris. Kualitasnya jauh lebih baik daripada pers Amerika. Karena mereka melaporkan berbagai hal yang tidak akan Anda temukan di media AS. Mereka jauh lebih kritis terhadap kebijakan AS dan membahas isu-isu yang lebih beragam. Saya ingat pada masa kekuasaan Shah di tahun 1970-an, jika Anda ingin membaca tentang betapa tidak populernya Shah, tentang bagaimana ia menggunakan penyiksaan terhadap rakyatnya sendiri, Anda harus membaca Le Monde, karena di sanalah hal itu diberitakan. Sekarang tidak lagi demikian. Pers Eropa sekarang sangat buruk, setidaknya sama buruknya, kalau tidak lebih buruk, daripada pers Amerika. it's at least as bad, if not worse, than the American press. The European press is now downstream New York Times. Pers di Eropa sekarang mengikuti arus dari New York Times. Maksud saya, mereka menerima New York Times setiap pagi, lalu menulis ulang apa yang dikatakan artikel-artikel itu. Semuanya mengikuti arus, Swiss, dan seterusnya. Sekarang semuanya sangat terintegrasi. Tapi salah satu hal yang saya ingat tentang McCarthyism, dan salah satu tema utama dari novel ini, dan juga pementasannya di theater, The Crucible, adalah bahwa hal itu pada dasarnya merupakan psikosis massal. Tentu saja, tidak ada penyihir, bukan? Tentu saja, tidak ada orang yang melakukan sihir atau berhubungan dengan iblis. Tapi begitu semua orang mulai mempercayainya, orang-orang mulai digantung, bukan? Secara harfiah, melakukan perburuan penyihir. Jadi ini adalah psikosis massal yang kemudian menyebar dan menyebar terus. Apakah kita melihat hal itu dalam McCarthyisme? Dan pada titik mana hal itu akhirnya berhenti? Did that run itself out? Well, a little bit, I mean, if I don't mind, I'll go a little bit. Ya, sedikit saja. Maksud saya, kalau tidak keberatan, saya akan membahas sedikit sejarah di sini. Ceritanya sebenarnya dimulai di Filipina, dengan kolonialisme Amerika Serikat, penaklukan atas Filipina. Dan setelah proses penenangan massal, saya kira kita membunuh sekitar 200.000 orang Filipina pada awal abad ke-20. Amerika Serikat, sesuai dengan tradisi demokrasinya atau apa yang dianggapnya sebagai tradisi demokratis, mulai mengizinkan adanya tingkat tertentu dari organisasi dan aktivitas politik oleh orang Filipina sendiri, mungkin sebagai persiapan menuju kemerdekaan yang masih jauh, yang saya kira akhirnya terjadi pada tahun 1946. Independence, which I think came in 46. And at the same time, I'm sorry, do you want to ask? May I add? Dan pemath yang sama, maaf, sesuai muingit teddy's saw, Humes were brave. Let's keep them over there. And, well, I mean, just Great. Yeah, no, that's true. That was is a trend. Ya, benar. Itu memang benar. Ada unsur yang sangat anti-imigran di sini, terutama terhadap orang Asia, yang didasarkan pada pertimbangan rasial, rasis. Namun, pada saat yang sama, ketika terjadi gerakan menuju keterbukaan politik di Filipina, intelijen Angkatan Darat AS memulai proyek pengawasan massal. Proyek itu adalah gagasan dari seorang tokoh yang kurang dikenal bernama Ralph Van Diemen, seorang perwira menengah yang kemudian mencapai pangkat mayor jenderal. Ia kemudian menjadi penasihat utama bagi gerakan McCarthyism di Amerika Serikat. Tapi dia adalah sosok yang sangat berbakat. Saya biasanya tidak suka membuat penilaian moral, tapi kali ini saya akan melakukannya. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang menggunakan semua bakatnya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih buruk. Who used all of his talents to make the world a worse place. And what he did is he
Apa yang dia lakukan adalah membangun serangkaian. Ya, kamu tahu, pada masa itu belum ada komputer. Jadi dia menggunakan kartu indeks, seperti yang mulai digunakan perpustakaan untuk mengatalogkan buku. Dia mulai mengumpulkan informasi pengawasan tentang kalangan elit Filipina. Dengan elit didefinisikan secara sangat luas. Pada dasarnya, siapapun yang memiliki pendidikan menengah. Dia mulai mengumpulkan informasi yang dapat memberatkan mereka, baik tentang kehidupan seksual maupun kegiatan keuangan mereka, lalu mulai memeras mereka. Dalam proses itu, dia akan meminta nama-nama lain, informasi memberatkan lain tentang teman-teman mereka, sehingga daftar itu terus bertambah. Dan dia memiliki daftar yang sangat panjang, ribuan dan ribuan nama. Dia terus saja melanjutkannya tanpa henti. Hal itu menjadi semacam penyakit yang menyebar, karena berbagai faksi intelijen militer AS saling tidak menyukai dan mulai memantau satu sama lain, menggunakan teknik yang sama untuk saling menyerang. Pada dasarnya, ketika dia kembali ke Amerika Serikat, intinya adalah bahwa jika dilihat secara sepintas, tampak seolah-olah AS sedang mendemokratisasi negara tersebut. Namun di balik layar, intelijen Angkatan Darat yang sebenarnya mengendalikan segalanya bisa dibilang melalui intimidasi dan pemerasan. Dan disitulah asal mula McCarthyism modern. Dia kembali. Maaf, apakah kamu ingin menambahkan sesuatu tentang itu? No, it's just Tidak, ini memang menarik. Jika kamu ingin berpura-pura memiliki demokrasi tetapi tetap ingin memegang kendali, maka sepertinya itu yang harus kamu lakukan. Kamu harus memastikan orang-orang yang tidak sejalan berada di tempat P, Hams Dali dan buah daftar. Tepat sekali. Kamu harus memiliki kepura-puraan demokrasi, atau setidaknya bentuk-bentuk demokrasi. Tetapi pastikan orang-orang mengatakan hal yang benar. Dan mereka sebaiknya mengatakan hal yang benar jika kamu memiliki informasi tentang mereka. Jadi hal itu juga menunjukkan bahwa kamu sebenarnya tidak bisa memiliki kekaisaran dan demokrasi pada saat yang sama. Karena Ralph Van Damon pulang ke Amerika Serikat, lalu ia menjadi sosok yang sangat reaksioner, anti-kiri, anti-komunis, dan sebagainya. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang kaum kiri di Amerika Serikat. Ia kembali, aku percaya, tak lama sebelum Perang Dunia Man, dan setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1917, Departemen Kehakiman, atas perintah Presiden Wilson, mulai menangkap para radikal dari berbagai kalangan pada dasarnya. Bukan hanya kaum komunis, tetapi siapapun yang dianggap radikal. Eugene V. Debs, pemimpin Partai Sosialis, adalah tokoh publik yang penting. Ia memperoleh sekitar 1 juta suara dalam pemilihan terakhir. Ia ditangkap tanpa alasan lain selain karena menentang perang dan dipenjara selama 2,5 tahun. Ia bahkan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1920 dari dalam sel penjaranya dan meraih 1 juta suara dari sana. Orang yang disebut ngalamin hal ini itu sehari 24 tahun bernama J. Edgar Hoover yang ditunjuk memimpin Biro Investigasi yang kemudian menjadi Biro Investigasi Federal, dan juga memproses lembaga justisian. Orang yang membantunya adalah Ralph Van Damon, yang pada dasarnya menyerahkan seluruh sistemnya dalam menggunakan kartu indeks untuk mengumpulkan informasi. Orang-orang mengaturnya dengan sangat rumit. Hal ini mudah bagi J. Edgar Hoover karena saat di sekolah menengah, ia pernah bekerja di perpustakaan Kongres yang sedang melakukan pengindeksan buku-bukunya. Jadi ia memahami konsep tersebut. Ia mulai mengumpulkan data dan kemudian muncul apa yang bisa disebut sebagai penangkapan di luar konstitusi. Semua penangkapan ini tidak konstitusional dan kemudian dinyatakan tidak konstitusional. Anda tidak bisa menangkap orang berdasarkan ucapan. Itu melanggar amandemen pertama konstitusi. Namun mereka tetap melakukannya, dan kemudian hal itu dinyatakan tidak konstitusional. J. Edgar Hoover dengan tekun mengumpulkan berkas tentang semua orang. Ia mulai melakukannya secara obsesif, terutama dengan menyoroti kehidupan seksual orang-orang. Ia sangat mungkin seorang homoseksual tertutup yang membenci homoseksualitas hampir sama besar dengan kebenciannya terhadap komunisme dan sosialisme.
Ia senang mengumpulkan informasi tentang kehidupan pribadi orang, bukan hanya pria, tetapi juga wanita. Di Seattle terjadi pemogokan umum yang cukup radikal sifatnya. Cara ia memecahkannya dengan memeras istri dari pemimpin pemogokan itu. Wanita tersebut sedang berselingkuh. Ia berkata kepadanya, "Aku akan menghancurkan reputasimu, kecuali kau memberiku semua informasi yang kuinginkan." Dan ia menggunakan hal itu untuk mematahkan pemogokan. Intimidasi adalah cara yang ia gunakan. And so intimidation was how it was done. And that became really Dan hal itu benar-benar menjadi Joseph McCarthy hampir merupakan tokoh sekunder dalam hal ini. Yang benar-benar berada di jantung dari apa yang kemudian dikenal sebagai McCarthyism adalah J. Edgar Hoover dan Ralph Van de Man. Bagaimanapun, ketika Perang Dunia berakhir, FBI telah berkembang menjadi organisasi raksasa yang memerangi mata-mata Jerman. Dan J. Edgar Hoover sangat enggan melepaskan sejumlah besar agen serta pendanaan yang telah ia peroleh. Maka ia dengan antusias bergabung dalam upaya anti-komunis. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang kaum komunis dan kemudian berbalik menyerang mereka. Para presiden sangat takut padanya, karena diyakini secara luas bahwa ia memiliki informasi yang dapat merusak reputasi setiap presiden, sehingga mereka tidak ingin mencampuri kegiatannya. interfere with his activities. And It private was- having- it was- It's an Epstein and ciptakan or there is that Prevost Maaf, ilhafid taman min. Sorry, this is just a side note. Well, Epstein, I mean, one of the reasons I think people are suspicious. Nah, Epstein, salah satu alasan mengapa saya pikir orang-orang curiga padanya. Biar saya katakan, saya tidak tahu banyak tentang Epstein. Saya tidak tahu apakah dia bekerja untuk badan intelijen atau tidak. Tapi salah satu alasan orang menduga dia mungkin terhubung dengan Mossad, CIA, MI6, atau mungkin ketiganya, siapa yang tahu, adalah karena dia tampak beroperasi seperti cara para petugas intelijen biasanya bekerja. Pada dasarnya, kamu menyediakan perempuan menarik dalam gadis-gadis, gadis di bawah umur, membuat orang-orang terkenal tidur dengan mereka, lalu memotret mereka saat melakukannya, agar bisa diperas setelahnya. Itu adalah teknik intelijen klasik. Afterwards. That's classic intelligence technique. But in any case, Namun, bagaimanapun juga, kaum kiri Amerika sangat berpengaruh setelah Perang Dunia II. Saat itulah satu-satunya masa ketika kaum kiri benar-benar memiliki kekuasaan. Dan saya pikir salah satu alasan terjadinya Perang Dingin, bukan satu-satunya, tapi salah satunya, adalah karena perang itu memberikan alasan dan pembenaran untuk menghancurkan dan menyingkirkan kaum kiri. Dan memang itulah yang terjadi. Partai komunis sangat populer. Ada juga partai-partai lain. Dan gagasan utamanya bahwa J. Edgar Hoover membantu menghancurkan mereka. Ia melakukannya dengan cara klasik, mengumpulkan informasi tentang mereka, membuat mereka dipecat dari pekerjaan karena aktivitas yang berbau kiri. Dan tentu saja, hal itu menyebar luas. Ketika menyebar, ia mulai menggunakannya bukan hanya terhadap kaum kiri. using it against not only leftists, but people he didn't like in the administration. Namun, orang-orang yang tidak disukainya di pemerintahan Truman, mulai ia tuduh bahwa pemerintahan itu dipenuhi oleh kaum komunis. Ia mulai menekan Dean Exon, salah satu arsitek Perang Dingin dan kebijakan anti-komunis. Lalu muncullah Joseph McCarthy. McCarthy terpilih menjadi senator dari Wisconsin pada tahun 1946. Ia tidak memiliki catatan legislasi yang berarti, dan sebenarnya tidak terlalu tertarik pada isu anti-komunisme. Awalnya, pada tahun 1950, Avenue Pemilang dan sedemikian ilmiah prestasi untuk tunjukkan. Yek, Meres Sekota Milik Sponsor Alwi Youth Universitas Georgetown, sebuah universitas Katolik yang sangat konservatif. Conservative Catholic university, he was Catholic. And I attended Georgetown, by the way. So Dan omong-omong, saya kuliah di Georgetown, jadi saya ingat kampus itu sangat-sangat berpandangan sayap kanan. Sebenarnya agak menyeramkan. Dia sedang makan malam dengan teman-temannya di Georgetown dan berkata, saya sebenarnya tidak punya isu. Apa yang bisa jadi isu? Lalu mereka menyarankan anti-komunisme. Pada dasarnya mereka berkata, kau tahu, pemerintah dipenuhi oleh kaum komunis. Dan memang, ada mata-mata Soviet, tetapi mereka semua sudah dibersihkan, diadili, dan sebagainya. Paris de Malasnopul, Titari Sidzes, Jim Revgula, tahu, lembaga-lembaga besar Departemen Luar Negeri, di seteh kaum komunis. the major institutions, the State Department is filled with communists. Then the Army was filled with the CIA,
Lalu angkatan darat dipenuhi oleh kaum komunis. CIA secara diam-diam mempertimbangkan untuk mengatakan bahwa ada berbagai macam komunis dan sebagainya. Dan dia, kamu tahu, para arsitek utama Perang Dingin dituduh sebagai komunis, seperti yang sudah saya katakan. Dan dia berkeliling menuduh mereka. Semua itu dia karang sendiri. Secara pribadi, dia mengakui bahwa semuanya dia buat-buat. Dia mulai mengatur acara-acara sambil berkata, saya mendaftar nama komunis di Departemen Luar Negeri. Dia terus mengubah jumlah komunis cak. Dia hanya lupa berapa angka yang sebenarnya. Biografi tentang dirinya mencatat bahwa dia sering membuat hal-hal secara acak. Tetapi hal itu menimbulkan efek intimidasi massal. But had the effect of mass intimidation. It affected not only did it affect Itu tidak hanya memengaruhi pemerintahan, tetapi juga dunia akademik yang mengalami pembersihan. Hollywood dibersihkan dari para penulis naskah. Jurnalisme juga dibersihkan. Pembersihan terjadi di mana-mana, dan hal itu mengubah politik Amerika. Jika melihat tahun 1950-an, itu adalah dekade yang tenang, ketika orang takut untuk mengatakan apapun. Itu adalah dekade yang membosankan dalam banyak hal, karena perbedaan pendapat hampir dianggap ilegal. Secara teknis memang tidak ilegal, tetapi jika seseorang berani berbeda pendapat, ia bisa disebut komunis. Benar. Dan orang itu bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, dan semuanya berakhir di situ. Namun patut dicatat, ada sebuah serial TV yang sangat menarik pada tahun 1950-an, yaitu Twilight Zone versi asli dengan Rod Serling. the original Twilight Zone with Rod Serling. And it's interesting because Rod Serling Menariknya, Rod Serling adalah seseorang yang benar-benar ingin menjadikan televisi sebagai titik awal untuk diskusi serius tentang isu-isu seperti perang dan perdamaian. Ia pernah mengalami pertempuran berat di Pasifik. Ia sangat menentang perang, sangat khawatir tentang perang nuklir, dan cemas terhadap praktik penggantungan orang kulit hitam di selatan. Namun, ia tidak bisa membicarakan hal-hal itu, karena adanya penindasan. Orang tidak bisa berbicara serius tentang apapun, harus menutup mulut. Jadi yang ia lakukan justru sangat cerdik. Jika kamu menontonnya, itu benar-benar cerdik. Ia menceritakan kisah tentang makhluk luar angkasa, monster, hantu, dan goblin, dan semuanya selalu menjadi metafora untuk isu-isu politik yang serius. Seringkali, McCarthyism dibahas dalam konteks ini. McCarthyism was being discussed in this context. And the what Sam out forth, Grace, in this and with Cabreath. Good luck. No, that's Morrow. That's Bukan, itu Moreau. Dia seorang jurnalis. Dia Serling adalah yang lain. Itu layak ditonton sebagai semacam dokumentasi stalwart pada kecerdasan. Spetsman daftar irang Smiths 50. was. Yeah, you know the. Ya, kamu tahu, hal yang menarik bagi saya adalah kita melihat pola-pola ini berulang kali. Jadi, jika kita menganggap yang satu itu sebagai pola, maka apa yang kita lihat di Eropa saat ini mungkin baru permulaan. Mungkin ini tahap awal, karena para Putinis saat ini masih sangat sedikit di masyarakat sipil, bukan? Dan kamu harus menyingkirkan mereka, Jagbo dan Yam dan sebagainya, untuk hampir semua hal. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Putin, terutama Natalie Yam. Dia orang Afrika, kamu tahu, seorang anti-neokolonialis. Kita punya orang lain seperti itu. Tapi sekarang lihat ini, kamu mempersenjatai hal itu. Kamu menggunakannya melawan orang-orang ini. Dan kamu menunggangi gelombang histeria massal sambil terus memicunya. Lalu tahap berikutnya adalah mengatakan seperti, oh, ternyata jumlah mereka lebih banyak dari yang kita kira. Mereka juga ada di dalam pemerintahan, mereka juga ada di dalam militer. Kita perlu melakukan pembersihan, bukan? Jadi hal itu tumbuh, menyebar, bermetastasis. Dan dalam arti tertentu, kamu tahu, bahkan revolusi Prancis pada akhirnya mulai menindak rakyatnya sendiri, anak-anaknya sendiri, bukan? Begitulah biasanya hal-hal seperti ini berjalan. In Zauer, merstagap psikosis masal, at spoy tweet tactical wastanti. Mungkin, itu woke goragis. We port Kudorstein. It's both at the same time. Actually, it's both. Yeah, it's both. I think one of the problems we do have in Europe and the United States as well. Saya pikir salah satu masalah yang kita hadapi di Eropa, dan sebenarnya juga di Amerika Serikat, adalah adanya kebutuhan besar untuk menggunakan propaganda guna menjual perang. Masalahnya, saya rasa para elit mulai mempercayai propaganda mereka sendiri. Saya pikir itulah yang sedang terjadi di sini.
Itulah yang saya lihat. Tampaknya ada semacam semangat keagamaan di antara orang-orang yang seharusnya tahu lebih baik. Saya juga berharap bahwa Karis bisa terjadi tadi adalah jika mengalami resesi. Keadaan bisa menjadi sangat buruk di jalanan, terutama di tempat seperti Prancis yang mentradisi panjat pertahanan menurunkan kebijakan standar hidup. That are bad for living standards. And so if there's a downturn in the economy, Jadi, jika terjadi penurunan ekonomi, saya memperkirakan politik akan dengan cepat berpindah dari parlemen ke jalanan, bukan? Terutama ketika orang-orang yang berkuasa tidak memiliki kredibilitas publik. Perlu saya tambahkan bahwa secara umum selalu ada banyak kebencian dari masyarakat di Eropa terhadap Komisi Eropa sebagai lembaga yang pada dasarnya tidak demokratis. Lembaga itu memang sejak awal tidak demokratis. Dan sekarang, lihat saja, Roma mendua wigdom dastwa sebagai lantai youthlis. Sisbaimaga, hari itu bithang mentimel kai ketsuan spray fast. this could cause a lot of social disorder. Yeah, this is probably the only one of the. Ini mungkin salah satu dari sedikit hal yang tidak sepenuhnya saya pahami dari tuduhan itu. Karena komisi dipilih dengan cara yang sama seperti pemerintahan manapun dalam demokrasi parlementer dipilih. Komisi dipilih oleh orang-orang yang terpilih menjadi anggota parlemen. Jadi para anggota parlemen kemudian memilih kepala pemerintahan, bukan? Dan itu sangat umum di Eropa. Jadi pada dasarnya, satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah tuduhan bahwa mereka tidak dipilih mungkin agak dilebih-lebihkan. Meskipun benar, mereka tidak mengikuti pemilihan umum secara langsung. Memang begitulah cara kerja sistem di Eropa. Popular election, but that's just not how Europe works, and it doesn't make it less democratic, I think. Dan menurut saya, hal itu tidak membuatnya menjadi kurang demokratis. Tapi tentu saja, masalahnya adalah orang-orang ini kemudian menindak dengan sangat keras terhadap individu dan membuat kebijakan yang bersifat distopia. Dan sebenarnya, yang kita lihat adalah perebutan kekuasaan oleh Uni Eropa. Kekuasaan diambil dari negara-negara anggotanya dan diserahkan ke tangan Brussel tanpa proses yang semestinya oleh orang-orang yang ditempatkan di sana melalui anggota parlemen yang didukung oleh sekitar 30-35% warga Eropa yang bahkan mau repot-repot ikut memilih dalam pemilu Uni Eropa. Jadi jelas ada kekurangan, jelas sekali. Tapi tolong. Definitely. But please. Well, that's what I'm saying is basically that. Ya, yang saya lihat pada dasarnya adalah bahwa kamu tahu, mungkin memang begitu. Terima kasih sudah mengoreksi saya. Tradisi Eropa memang berbeda dalam hal ini, saya mengerti. Namun demikian, menurut saya di pinggiran politik sedang muncul semacam kebencian populis. Maksud saya hal itu juga terjadi di Inggris, Brexit di Inggris. Ada kebencian populis karena berbagai alasan. Salah satunya adalah nasionalisme, tetapi juga karena hal itu dipandang sebagai instrumen neoliberalisme yang memang benar. Dan saya pikir sekarang hal itu juga menjadi instrumen perang. Jadi ada orang seperti Meretz yang secara terbuka berbicara tentang bagaimana kita harus menurunkan standar hidup. Ini akan berasal dari standar hidup. Macron berbicara tentang bagaimana kita harus menaikkan usia pensiun. Dan hal-hal seperti ini tidak populer. Mereka tidak pernah populer, dan memang seharusnya tidak populer. Mengapa orang mau menerima penurunan standar hidup mereka? Jadi saya pikir mereka benar-benar sedang bermain api di sini. Dan saya rasa ada kesadaran akan hal itu. Saya pikir itulah mengapa kita melihat semacam keputusasaan dari pihak mereka. Bestats are disket would taste strength and gran to wake the best times worsening. Extats are mis yemendeth. That's how I would see it. How about the parallels to this extra legal? Bagaimana dengan kesamaan sifat ekstralegal dari apa yang sedang terjadi ini? Karena di Uni Eropa, sanksi-sanksi ini jelas, bahkan menurut Komisi Eropa sendiri, tidak dikategorikan sebagai tindakan hukum. Sanksi-sanksi itu tidak dianggap sebagai hukuman. Uni Eropa menyatakan di laman resminya, tempat mereka menjelaskan tentang sanksi tersebut, bahwa sanksi ini bukan bersifat menghukum, melainkan dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk memperbaiki perilaku orang-orang yang dikenai sanksi. Jadi, itulah sebabnya ini bukan tindakan hukum. Ini adalah tindakan pendidikan. Tidak, apa istilahnya? Tindakan disipliner. Karena orang-orang ini tidak melakukan sesuatu yang ilegal.
Mereka tidak. Semua yang mereka lakukan sepenuhnya sah, adil, dan terbuka, tetapi kini berujung pada sesuatu yang merupakan hukuman berat meskipun tidak disebut sebagai hukuman. Itulah sebabnya, saya pikir kasus-kasus ini harus dibatalkan oleh pengadilan Eropa. Tapi tentu saja, logikanya dibalik, bukan? Bukan tidak bersalah sampai terbukti bersalah, melainkan bersalah sampai mereka berhasil membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Dan membuktikan ketidakbersalahan itu sangat sulit, karena begitu komisi mengubah satu kata saja dalam deskripsi kecil di basis data yang konyol itu, kasusnya harus dimulai dari awal lagi. Pengadilan Eropa akan menganggapnya sebagai alasan baru untuk menjatuhkan sanksi. Jadi maksud saya, Anda menciptakan monster birokrasi yang sangat mengerikan yang kemudian menindas individu. Apakah kita punya hal yang serupa dengan itu dalam McCarthyisme? Well, I was going to say that, what you're describing there. Nah, saya akan mengatakan bahwa apa yang Anda gambarkan itu, situasi aneh yang Anda bicarakan, akan sulit dilakukan di Amerika Serikat. Situasi di Amerika akan berbeda. Alasannya, sekali lagi, amandemen kelima memberikan perlindungan yang kuat terhadap hal semacam itu. Akan sangat sulit. Bukan tidak mungkin, itu pernah terjadi, tetapi jauh lebih sulit dilakukan dalam konteks Amerika, mengingat penghormatan yang besar terhadap konstitusi di Amerika Serikat. Cara yang jauh lebih umum terjadinya di sini, saya kira, akan seperti ini. Akan ada kampanye publik besar-besaran untuk mengecam orang-orang itu sebagai agen Putin. Anda akan melihat berita di media tentang rumor adanya rekening bank rahasia tempat mereka diduga menerima uang dari Putin. Tentu saja, tanpa bukti apapun. Dan begitulah cara hal itu akan dilakukan. Reputasi akan dihancurkan. Akan ada juga upaya agar dinas intelijen bekerja sama dengan perusahaan internet untuk menghapus atau membatasi mereka di media sosial. Hal itu juga sudah dilakukan di negara ini. Dengan kata lain, pemerintah sendiri tidak bisa menghapus sesuatu dari internet, tetapi bisa menekan dan bekerja sama dengan perusahaan internet, memberi saran tentang apa yang harus dilakukan, dan kemudian perusahaan itu akan melakukannya untuk mereka. Konstitusionalitas hal tersebut masih bisa dipertanyakan, tetapi saya rasa pengadilan belum memblokirnya, karena bukan pemerintah yang melakukannya, melainkan sektor swasta. Jadi saya pikir ada cara-cara tidak langsung yang akan mereka gunakan di Amerika Serikat. Tetapi jenis tindakan keras ekstrem yang Anda gambarkan, kecil kemungkinannya terjadi di sini. Baik, maksud saya, itulah sebenarnya salah satu keuntungan besar dari konstitusi Amerika Serikat, bahwa beberapa hal mendasar benar-benar tertulis di dalamnya. Masalahnya kemudian tentu saja, dalam kasus Amerika Serikat selalu soal kepada siapa hal itu berlaku, bukan? Maksud saya, seluruh persoalan dengan, perbudakan baru dihapuskan setelah Perang Saudara pada tahun Hypermatens 64, bukan? Jadi ada rentang waktu yang panjang ketika diyakini bahwa, oh tidak, kelompok ini sebenarnya tidak termasuk dalam mereka yang dilindungi oleh konstitusi. Ini adalah pertanyaan tentang penerapan. Bagi orang Eropa, itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah tidak ada perlindungan hukum atau konstitusional yang mendasar seperti itu. Ada jargon tentang hal itu, tetapi orang-orang yang menggunakan jargon tersebut sekarang justru yang melakukan penindasan. Bagi saya, itu sungguh luar biasa. Ya, sekali lagi, saya pikir apa yang terjadi di Eropa adalah contoh yang sangat jelas di mana ancaman terhadap keamanan nasional yang mereka hadapi dari Rusia begitu ekstrem, kemungkinan perang begitu nyata, sehingga mereka berkata, kita tidak bisa memiliki kaki tangan musuh, dan kita memang punya kaki tangan musuh di sini. Kita harus mengambil langkah-langkah luar biasa. Masa-masa luar biasa memerlukan tindakan luar biasa. Saya kira begitulah cara mereka hamba kepada diri sendiri. Sampai batas tertentu, saya pikir itu juga ia membenarkannya di depan publik. Mungkin, tapi maksud saya, kalau kamu lihat kasus-kasus konkretnya, Natalie Jemp atau Hussein Dogru itu sangat jelas. Dia dikenai sanksi karena advokasinya terhadap perjuangan Palestina, dan Natalie Jemp karena anti-neokolonialisme Prancis.
Dan sangat jelas bahwa orang-orang yang menempatkan mereka di sana pasti dengan sadar memahami bahwa yang mereka lakukan hanyalah mencari alasan untuk menghukum orang. Jadi, orang-orang yang melakukannya mungkin tidak berada di bawah steam psikosis massal, tapi sebenarnya itu through rating, tidak buruk, Gig. Actually not bad. And we see that in Switzerland too, where people are now discussing whether. Dan kita melihat hal yang sama di Swiss, di mana orang-orang kini sedang membahas apakah jurnalis paling vokal kita, namanya Roger Koppel, dia menjalankan majalah Weltwoche, mungkin berisiko dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Minggu lalu, hal itu benar-benar dibahas. Dan kita melihat komentar dari jurnalis lain di Swiss dan Jerman yang berkata, ya itu pantas baginya, karena dia begitu membela Putin. Hal itu menjadi wacana, bukan? Menjadi sesuatu yang bisa diucapkan, bisa dibahas. Ajud spine dan mamas and sound shoe. Real in the social world. That's where you get the McCarthyism coming in because it's intimidating. Disitulah muncul apa yang disebut McCarthyism, karena itu adalah bentuk intimidasi. Bisa dibilang hal itu bersifat mendidik, dan orang-orang berpikir, jika mereka melakukannya terhadap Jack Bode, apa yang bisa menghentikan mereka untuk melakukannya terhadap saya? Bukan begitu. Dan jika Anda menghargai karier Anda, jika Anda menghargai gaji yang Anda peroleh dari karier Anda, terutama jika Anda memiliki keluarga, itu bisa menjadi alasan yang sangat kuat. Jurnalis dari Weltwoche, saya kira yang Anda sebutkan tadi, mungkin tidak menghaskan pekerjaannya, membaca roman dalam situasi seperti ini. I assume it's a possibility under the circumstances. He's one of the owner. Untungnya, dia salah satu pemilik. Maksud saya, dia pemilik seluruh majalah itu. Jadi dia punya semacam perlindungan. Dan dia juga orang yang belak-belakan. Dia seperti versi Swiss dari, bayangkan dia seperti, siapa namanya? Stimo Hirsch. Tidak. Yang dari Tucker Carlson. Dia seperti Tucker Carlson-nya Swiss. Tipe kepribadian seperti itu. Jadi dia jelas tidak akan diam saja. Hal itu justru memperkuat pandangannya bahwa Uni Eropa adalah monster yang bersifat drakonian. Dia juga mantan anggota parlemen di Swiss. Tapi intinya tetap sama, semuanya saling berkaitan. Bukan, rezim hukuman ini dan semacam penerimaan publik setengah hati terhadapnya. Meskipun hanya 20 atau 30% yang menganggap ini baik dan 70% menolaknya. Tetap saja ada wacana publik tentang hal itu. Dan karena itu menjadi bagian dari cara masyarakat berfungsi. Dan entahlah, ada juga rujukan ke Uni Soviet di mekanisme represifnya saat dipantuat melis. Mechanisms were very clearly understood, weren't they? Well, they were obviously a lot of what you're describing is very. Ya, memang begitu. Jelas, banyak hal yang kamu gambarkan bersifat sangat totaliter, seperti yang sedang terjadi di sini. Menurut saya, salah satu hal yang dianggap berguna oleh para elit Eropa dan Amerika adalah apa yang mereka lakukan di Ukraina. Seluruh perang Ukraina itu, secara teknis murni dari sudut pandang Barat, sangat tidak kompeten. Mereka memulai perang yang tidak bisa mereka menangkan. Sekarang mereka kalah, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak kompeten, kecuali dalam satu hal. Mereka menjalankan kampanye propaganda dengan sangat baik, harus saya akui. Itu dilakukan dengan penuh keyakinan, sangat-sangat baik. Dan publik sebagian besar telah ikut mendukung hal ini, seperti yang sudah kamu catat. Dan jelas, jika ada ancaman keamanan nasional yang mengerikan, yang tentu saja sama sekali tidak diprovokasi oleh Barat, maka kamu tidak bisa membiarkan adanya kolumnis kelima, orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. People who are threats to the national security. And so it creates this sort of paranoia, this internal paranoia. Dan hal itu menimbulkan semacam paranoia internal, obsesi terhadap para pengkhianat, dan sebagainya, yang sedang terlihat sekarang. Satu hal lain yang ingin saya sebutkan, selain soal Uni Eropa, adalah George Galloway, tentu saja, yang bisa dibilang seorang pengganggu politik. Ia dulu berada di sayap kiri ekstrem Partai Buruh, kemudian dikeluarkan dari partai itu. Dan sekarang ia lebih dikenal sebagai tokoh anti-perang, sangat anti-perang, dengan pendukung baik dari kiri maupun kanan. Dan, seperti yang ia sempat ditahan di Bandara Gatwick. Dan saya percaya ia telah meninggalkan negara itu karena khawatir akan ditangkap atau tidak diizinkan bepergian. Jadi, George Galloway juga mendapat perlakuan yang sangat mirip di luar Uni Eropa. Outside the EU as well.
No, I mean, just to make it clear, we are at the point where people Tidak. need to Maksud saya hanya untuk memperjelas, kita sudah sampai pada titik di mana orang perlu memikirkan untuk meninggalkan Uni Eropa dan Inggris. Maksud saya, Eropa saat ini, jika Anda adalah suara yang benar-benar berbeda pendapat, tidak lagi aman bagi Anda. Jadi orang-orang mulai memikirkan hal ini secara serius. Dan saya senang tinggal di Jepang, karena itu memberi saya bukan perlindungan sempurna, tapi membuat perencanaan untuk kemungkinan-kemungkinan menjadi sedikit lebih kreatif. Saya punya sedikit lebih banyak keleluasaan, dan sebenarnya Jepang tidak sepenuhnya sejalan dengan semua ini, seperti halnya negara-negara Eropa. Tapi sungguh, kita sudah sampai pada titik itu. Dan sekarang pihak lain mungkin akan berkata, kamu melebih-lebihkan, ayolah, kita ini demokrasi dan semuanya baik-baik saja. Tapi tidak, teman-teman. Ini tidak baik-baik saja. Ini tidak baik. Natarin, and staff tamantuit sex that sui, montrium, emu traith, util keknola, then in kefthia. They're protecting us. They're doing so with cracking down. A big question I have is basically at some point. Pertanyaan besar yang saya miliki adalah, pada dasarnya, dalam beberapa bulan ke depan, akan menjadi jelas bahwa Rusia sedang memenangkan perang. Pada titik tertentu, Ukraina akan mulai goyah. Tentara mereka akan mulai retak. Saya terkejut, mereka bisa bertahan selama ini. Dan mereka memang telah berjuang dengan sangat gigih, lebih dari yang saya perkirakan. Namun pada akhirnya, jika Anda memiliki keunggulan besar dalam artileri dan drone, seperti yang jelas dimiliki Rusia, pada akhirnya semua runtuh. Maksud saya, pada akhirnya Konfederasi runtuh di Amerika Serikat, Wehrmacht runtuh di Jerman. Hal itu terjadi. Saya pikir hal itu akan segera terjadi. It happens. And I think that's coming. And when that comes, I think the European elites and Dan ketika itu terjadi, saya pikir para elit Eropa dan elit Amerika akan punya banyak hal yang harus dijelaskan kepada rakyat mereka. Itu akan menjadi situasi yang sangat canggung bagi mereka. Sekali lagi, ini bisa menjadi sangat buruk jika terjadi resesi. Keadaannya bisa benar-benar memburuk. Orang-orang akan mulai bertanya, wah, saya kira kita sedang memenangkan perang. Saya kira Putin akan segera digulingkan. Saya kira ekonomi Rusia akan segera runtuh. Dan ketika semua itu terbukti salah, dan orang-orang menyadari bahwa mereka telah dibohongi, saya menduga situasinya akan menjadi sangat menarik. Saya pikir yang paling ditakuti oleh para elit Eropa, dan itulah alasan mereka bereaksi dengan keras. afraid of, and that's why they're lashing out. Yeah, but you're seeing already like how this Ya, externalization. tapi kamu sudah melihat bagaimana eksternalisasi dari semua ketidakmampuan itu sedang terjadi. Dengan pembicaraan tentang bagaimana Tiongkok menyelamatkan Rusia, bagaimana semua orang di bawah matahari, termasuk Korea Utara, konon menyelamatkan Rusia. Dan sebaliknya, tentu saja, bagaimana tekad Ukraina dilemahkan karena tidak diberi cukup bantuan, karena tidak melakukan cukup, karena terlalu banyak pendukung Putin yang menghalangi bantuan lebih lanjut, dan itu sah sebabnya. Sumajo saya, arti tertentu, ini semawalan perang itu sendiri, bahkan awal dan meninok suara kami berbeda pipat. Kembali statistis, sangat logis betul semua terjadi. It's very logical that this is happening. Well, everything you said is true, but there could be some. Ya, kamu tahu, semua yang kamu katakan itu benar. Tapi mungkin ada beberapa batasannya. Model yang saya pikirkan adalah Vietnam. Saya cukup tua untuk mengingat Vietnam. Dan yang saya ingat adalah hampir semua orang di Amerika Serikat mendukung perang itu. Semua orang percaya pada kebohongan itu, sampai jelas bahwa perang itu sedang kalah. Lalu Daniel Ellsberg mendapatkan dokumen Pentagon yang menunjukkan bahwa semuanya didasarkan pada serangkaian kebohongan. Dan saat itu, terjadi ketuhan nyata kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap semua lembaganya. Bukan hanya terhadap para presiden Johnson dan Nixon, tapi juga terhadap lembaga kepresidenan itu sendiri, CIA, FBI, militer, semuanya. Runtuhnya kepercayaan publik. Had a collapse of public confidence. Now, the credibility gap, it was called, it had a name. Disebut kesenjangan kredibilitas. Bahkan istilahnya sudah ada. Couldn't get jobs. Dan satu generasi pembuat kebijakan luar negeri tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka dibenci oleh publik. Tidak ada yang mau berbicara dengan mereka. Beberapa di antaranya, seperti Robert McNamara, meminta maaf dengan sangat rumit, dengan penuh penyesalan. Dan saya bertanya-tanya apakah hal seperti itu bisa terjadi di sini dengan perang Ukraina, bahwa ini bisa menjadi bencana besar. Begitu jelas,
bahwa semuanya tidak berjalan seperti yang dikatakan para elit. Orang-orang bisa mulai menyadari, saya telah dibohongi, sama seperti kita dibohongi dalam Perang Vietnam. Dan hal itu bisa menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang sudah sangat lemah, seperti yang saya katakan. Dan sekali lagi, Perang Vietnam terjadi, untungnya bagi kalangan elit, pada masa ketika ekonomi sedang tumbuh pesat. Hal itu tidak terjadi sekarang, jadi penyangga itu tidak akan ada. Saya hanya bertanya-tanya, apakah kita bisa menghadapi ketidakstabilan politik di Eropa? Di Amerika Serikat, kita sudah mengalami ketidakstabilan politik. Saya curiga bahwa di Amerika Serikat kita berada di ambang semacam kekerasan. Ada banyak senjata di sini, termasuk banyak senjata otomatis. Orang seharusnya tidak pernah melupakan detail itu. Jadi keadaan di sini bisa menjadi lebih keras dengan cara yang tidak akan terjadi di Eropa. Namun di Eropa, mereka tetap bisa mengalami demonstrasi massal di jalanan, seperti yang berulang kali terjadi di Prancis. Saya tidak tahu, mungkin saya terlalu berlebihan menafsirkannya. Skenario yang saya paparkan ini, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? The scenario I'm presenting, what's your take on it? No, it's just, we are all just trying to make sense of this. Tidak, hanya saja kita semua sedang berusaha memahami hal ini. Dan tentu saja sejarah dan kasus-kasus seperti ini memang masuk akal. Sebagai sejarawan, kita tahu bahwa setiap kasus berkembang dengan cara yang berbeda, tetapi ada kesamaan tertentu dengan kasus lainnya. Hal yang saya khawatirkan adalah sesuatu seperti Vietnam, dalam arti bahwa Perang Vietnam secara internal memunculkan semacam momen penyesalan dan kesadaran bahwa ada kebohongan. Saya pikir itu mengandaikan bahwa tidak cukup banyak orang yang terlibat sejak awal dan bisa berkata, ya Tuhan, saya dibohongi. Saya mempercayai hal yang salah. Say like, oh my God, I was lied to, I believed the wrong thing. But just think about Corona. Tapi coba pikirkan tentang Corona dan bagaimana penerimaan terhadap Corona, serta penerimaan terhadap seluruh narasi bahwa vaksin itu aman dan efektif. Setelah semuanya berakhir, kini mengarah pada masa panjang yang saya percaya akan terus berlanjut, di mana kita hanya mengabaikannya. Seolah-olah kita tidak membicarakannya lagi. Kita hanya mengabaikannya, termasuk di Uni Eropa, di mana masih ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan pesan WhatsApp von der Leyen? Bagaimana proses korupsi yang terlibat warcista dan dosis dari bad dosis stadium with Kemen tertintinun? Nah, ada juga isu tentang kebocoran laboratorium. Itu topik yang sensi Kaland. Dan semua itu saat ini diabaikan karena ada begitu banyak dukungan terhadap keseluruhan narasi tersebut. Menurut saya, orang Eropa, setidaknya sebagian besar masyarakat, saya kira jauh di atas 50%, mungkin sekitar 60 atau 65%, telah mempercayai hal ini. Dan juga dalam arti tertentu secara emosional mendukung pendekatan tersebut. Jadi, sebenarnya melakukan pengakuan kesalahan akan berarti banyak orang harus melakukannya. Yang menurut saya justru akan mengarah pada, kamu tahu, kita bisa membicarakan hal ini. Sama seperti di Jerman, saya baru-baru ini memiliki diskusi menarik. Orang Jerman mampu melakukan kesalahan atas Holocaust. They never did it with the 27 Mereka tidak pernah melakukannya untuk 27 juta warga Soviet yang tewas. Benar. Dan Warsawa, kamu tahu, permintaan maaf seperti Willy Brandt di Warsawa ditujukan kepada orang Polandia, bukan kepada orang Soviet. Jadi seluruh rasa bersalah ini begitu besar dan begitu banyak yang menerimanya. Sehingga hal terbaik yang bisa kita harapkan adalah puluhan tahun keheningan tentang hal itu. Dalam skenario terburuk, tentu saja, hal itu akan mengarah pada penindasan berikutnya. Izin saya perspektif film. Bagaimana Korswara tap-tap forfer membuat mask minam youth that word the Reese Skoswand. Into going again into militarization in the 30s. Sure. Well, I think that one of the Tentu. Nah, saya pikir salah satu hal positifnya, saya akan katakan adalah bahwa dulu ketika saya masih muda, pada dasarnya, jika Anda tidak masuk ke New York Times atau jaringan besar, Anda tidak punya wadah. Anda tidak bisa berbicara kepada orang banyak. Sedangkan sekarang, ada acara seperti ini misalnya, yang bisa ditonton orang, dan mereka mendapatkan sudut pandang alternatif. Pilihan itu sama sekali tidak ada, katakanlah, lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan sekarang pilihan itu ada.
Saya pikir itu sangat penting. Saya punya perasaan yang campur aduk tentang orang itu. Tapi Tucker Carlson, jelas, Anda tahu, bisa menghadirkan orang seperti George Galloway. Dan Anda tahu, Anda akan mendengar dari platform alternatif. So you will hear alternative platforms. It has enormous viewership. Dia memiliki jumlah penonton yang sangat-sangat besar. Dan dia juga menghadirkan beberapa orang yang agak meragukan menurut saya. Tapi tetap saja. Jadi saya pikir itu perbedaannya di sini. Dan omong-omong, selama masa Vietnam, satu hal lain adalah mereka memang mencoba menggunakan McCarthyism, the theme. Jika Anda pada dasarnya mengatakan bahwa Viet Cong mewakili kehendak rakyat Vietnam sampai batas tertentu, dan ada buktinya, orang-orang akan mencoba menyebut Anda komunis. Itu sebenarnya sudah tidak berhasil lagi. Itulah intinya. Saya ingat George McGovern, yang merupakan calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 1972 dengan sangat baik. Dia dituduh sebagai agen Vietnam Utara. Tuduhan itu sebenarnya tidak terlalu berhasil. It didn't really work that well. I mean, he lost the presidency anyway, but Maksud saya, dia memang kalah dalam pemilihan presiden, tapi dia punya panggung. Orang-orang, kebohongan pada masa McCarthy sudah begitu terbukti salah, begitu ekstrem, sampai akhirnya tidak berhasil lagi. Dan saya hanya bertanya-tanya, kalau orang terus berbohong, pada akhirnya kebohongan itu akan menimpa mereka sendiri. Dan lagi, mungkin itu terlalu optimistis. Saya sedang berusaha berhenti berharap secara berlebihan, karena sebelumnya, hal itu tidak berjalan baik bagi saya. Tapi pandangan saya tentang sejarah, adalah kebohongan hanya bisa membawa seseorang sejauh tertentu. Pada akhirnya, ketika kebenaran menatap langsung ke wajahmu, misalnya, jika Rusia benar-benar menangkan perang yang seharusnya tidak mereka menangkan, itu bisa sangat merusak kredibilitas. Tidak. Kamu benar sekali. Dan aku juga sangat menentang nihilisme atau pesimisme murni yang mengatakan bahwa semuanya akan berakhir dengan kehancuran nuklir. Maksudku, itu tidak membantu. Itu memang kemungkinan, tapi bukan cara berpikir yang berguna. Jadi sebaliknya, kita tahu bahwa kita punya banyak contoh. Kita bukan yang pertama mengalami hal ini. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Lalu pertanyaannya, dinamika seperti apa yang sedang kita alami? Maksudku, istirahat pemanaman nama bertething. Intinya adalah, seperti Ceausescu, dia mengira dirinya populer sampai kira-kira sehari sebelum dia ditembak. Kamu bisa melihat keterkejutan di wajahnya ketika tiba-tiba massa di Bukares mencemooh alih-alih bertepuk tangan. Dia harus dievakuasi dengan helikopter. Jadi hal-hal seperti ini cenderung menciptakan gelembung di dalam lingkaran elit mereka, dan gelembung itu bisa pecah. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mendekati saat gelembung itu pecah, atau justru gelembung itu terus membesar dan menelan lebih banyak orang, membuatnya terus bertahan? Ya, menurut saya ini akan meledak. Saya tidak melihat bagaimana hal ini bisa terus berlanjut. Masalahnya adalah, memang ada pemilu, setidaknya pada tingkat tertentu, ada pemilu. Dan yang sedang terjadi, saya bukan penggemar berat partai manapun, adalah munculnya partai-partai sayap kanan. AfD di Jerman kini setara dengan Partai Demokrat Kristen, Front Nasional di Prancis, Partai Reformasi di Inggris, dan tentu saja Donald Trump di Amerika Serikat. Menurut saya, semua ini merupakan reaksi terhadap persepsi publik bahwa mereka telah dibohongi oleh kalangan politik yang berkuasa. Partai-partai anti-sistem, itulah mereka. Inilah yang sedang terjadi, politik anti-sistem. Dan saya pikir hal ini justru akan terus berkembang. Saya sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa ini akan mereda. Justru sebaliknya. Ya, tidak. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kekuatan-kekuatan yang bekerja, dan saya tidak sedang berbicara tentang orang-orang di ruangan gelap, saya berbicara tentang mekanisme sosiologis, mampu mengambil alih partai-partai ini dan mengubahnya menjadi partai rezim. Maksud saya seperti Partai Hijau. Partai Hijau di Jerman dulu anti-perang, dan mereka, dan kamu bisa melihat bagaimana ada orang di Jerman yang akan mengatakan bahwa AfD di tingkat nasional pada dari siuk dari diambil alih, kerabus urus utama dan small sikap tempurfreng.
on the subnational level, on the Pada local tingkat level, subnasional dan you'll find lokal, very strong masih ada advocacy tokoh-tokoh for, anti-perang yang sangat kuat. figures. Namun di tingkat But on the nasional, national orang-orang level, mengatakan local, kepada saya bahwa the AfD sudah ANC mulai menyesuaikan is diri already kind agar of dapat on diterima board oleh with kalangan the- mapan. with Pada being, akhirnya, secara sosiologis, itulah yang memang harus dilakukan oleh partai politik. Mereka perlu mampu bergabung dalam koalisi agar bisa memerintah, bukan? Jadi hal itu akan terjadi secara alami. Ya, niraises torswaiken think to rate in smallet, simpri stembor, haituk bisim them rinta. Saya sering tope thingnya. To some extent just to govern is what it comes down to. And the elite structure is Dan struktur elit, itu seperti pemerintahan permanen, negara rahasia, apapun sebutan yang ingin kamu gunakan. Itu ada di sana. Salah satu tokoh yang sangat saya harapkan dan saya anggap sangat berbakat adalah Sahra Wagenknecht. Saya sangat terkejut dia tidak tampil lebih baik dalam pemilu daripada yang dia capai. Saya pikir dia gagal masuk ke Bundestag hanya karena selisih 10%. Saya menganggap itu tragis. By 1/10%, I thought that was tragic. Yeah, I mean, she still says they need a recount. Ya, of the maksud votes, saya, and, dia masih mengatakan bahwa mereka perlu melakukan penghitungan ulang suara, dan komite yang sedang menjabat menolak itu karena mereka bilang semuanya butuh waktu. Tahu kan? Dan mereka perlu waktu untuk meninjau. Jadi mungkin dia memang mendapatkan suara itu. Tapi tetap saja, kalaupun iya, selisihnya tipis, sekitar 5% kan? Tapi di sisi lain, ini adalah partai baru yang memisahkan diri dari partai lama yang juga tidak jauh lebih populer darinya. Jadi itu merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Masalahnya, tentu saja di pihak kiri tidak semua orang setuju. Maksud saya tidak semua orang setuju dengan kebijakan kiri yang dia usung. Jadi ini semacam kelompok kecil, tapi kelompok anti perang yang sangat penting, dan sayangnya tidak berhasil masuk ke Bundestag. Tapi begitulah sifat kelompok anti perang, kan? Mereka terpecah, terbagi ke dalam berbagai partai, dan seterusnya. Ya, jelas begitu. Clearly, yeah. That's a problem. That's a real problem. I was hoping they would coalesce. Itu masalah. Itu benar-benar masalah. Saya berharap mereka akan bersatu di bawah kepemimpinannya, tetapi itu belum terjadi dalam skala besar. Saya sempat berharap George Galloway bisa melakukan hal serupa di Inggris. Namun sekali lagi, sangat sulit untuk menembus kenyataan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki partai yang terorganisir di belakangnya. Jadi tidak ada suara anti-perang yang kuat di tingkat politik, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Tidak antige among the pros. Neither party fits that bill. I think honestly, Donald Trump is a very strange figure. Saya pikir, sejujurnya, Donald Trump adalah sosok yang sangat aneh. Di satu sisi, dia sangat agresif. Apa yang dia lakukan di Venezuela, meledakkan kapal dan membunuh orang secara acak di Karibia, sungguh luar biasa. Dukungannya yang terus-menerus terhadap Israel, apapun yang dilakukan negara itu, tetap ada. Tapi saya merasa dia sebenarnya cenderung ingin mengakhiri perang di Ukraina. Dia hanya berada di bawah tekanan besar dari kalangan elit. Masalah dengan Trump adalah, meskipun partai bawahnya, sebenarnya dia tidak total tangguh. Itu alasan saya. Temahambaf pengaruh suatu kading. And he responds to pressure. Yeah, I mean, at this point he strikes Ya, me as a maksud classic saya, bully, pada but titik in ini dia fact terlihat he seperti leans pembuli against klasik, world tapi war. pembuli klasik yang I think menentang that's perang the dunia. kind of war Saya pikir itu jenis perang yang tidak dia inginkan. Dia bukan menentang membunuh orang kecil. Ini hanya soal taktik intimidasi, kan? Masalahnya bukan soal membunuh, tapi tidak ada perang dunia. Bagian yang menyedihkan adalah, dalam keadaan sekarang, itu bahkan tidak terlalu buruk. Seperti, kamu tahu, bisa saja lebih parah. It's not even bad. It's like, it could be worse. Let me ask you actually about Japan. Saya ingin bertanya tentang Jepang, jika Anda tidak keberatan. Pertanyaan saya begini, sejauh yang saya pahami, Perdana Menteri baru, siapa namanya? Takeishi. Dia seorang militeris garis keras, juga pengagum Margaret Thatcher, dan dia sedang meningkatkan anggaran militer. Pertanyaan yang jelas adalah, Jepang itu sebuah kepulauan, terdiri dari serangkaian pulau. Rusia dan Tiongkok, ya, sangat sulit untuk menyerbu pulau, bukan? Dalam sejarah militer,
ada istilah daya henti air. Insurang reslit mahaguf ngesreislelat latlet. Jadi, pada dasarnya Jepang distrafay tufo answer teori. Tengah persmeds temahan keuangan untuk ekspansi militer. Why are they spending money on military expansion? Yes and no. I mean, I said this in Ya dan shows tidak. of other people, but, Maksud saya sudah mengatakan hal ini juga di acara orang lain. Tapi kamu tidak boleh meremehkan betapa takutnya orang Jepang terhadap rudal Korea Utara. Orang Jepang benar-benar takut pada hal itu. Sangat takut. Kamu tahu, sampai pada titik di mana pada tahun 2015 saya sedang di sini menempuh studi doktoral dan Korea Utara meluncurkan uji coba rudal pertamanya yang melintasi kepulauan Jepang. Oh ya, dan itu benar-benar menjadi hal besar. Sangat besar. Begitu besar sampai universitas saya mengirimkan email kepada kami yang isinya kira-kira seperti ini. Telah diumumkan bahwa Korea Utara akan menguji coba rudal. Jika rudal itu hancur di atas wilayah Jepang, puing-puingnya mungkin jatuh di Tokyo. Jika kamu menemukan puing rudal, jangan menyentuhnya. Laporkan kepada pihak berwenang. Gila kan? Itu adalah tingkat ketakutan yang luar biasa. Tetapi begitulah rasa takut yang dirasakan bahkan oleh warga biasa di Jepang terhadap rudal Korea Utara. Ini bukan soal Cina, melainkan Korea Utara. Dan kaum militeris bisa memanfaatkan hal itu. Meskipun saya akan mengatakan bahwa rasa takut itu sendiri memang nyata. Hal itu terlihat dari bagaimana mereka berinvestasi dalam sistem rudal dan anti-rudal kelas atas. Dan sekarang, ketika kita melihat bagaimana sistem-sistem itu gagal di tempat seperti Israel, Ukraina, atau Iran, rasa tidak aman itu semakin dalam. Jadi dalam arti tertentu, hal itu membuat orang Jepang merasa rentan bukan terhadap invasi, tetapi terhadap kehancuran massal. Maksud saya, Tokyo boom, hancur seketika, bukan? 15 juta orang tewas dalam sekejap. Itulah jenis ketakutan yang mereka rasakan. That's the kind of fear they have. Namun, hal itu tampak tidak masuk akal, karena mereka juga menghabiskan banyak uang untuk hal-hal seperti kapal induk dan sebagainya. Dan kamu tahu, itulah sebabnya mereka tidak melakukan apapun terhadap masalah rudal. Maksud saya, masalah rudal itu mungkin tidak dapat diselesaikan. Ya, maksud saya, tentu saja ada hal-hal lanjutan, seperti jalur komunikasi laut, pulau-pulau, dan sebagainya. Jepang perlu berinvestasi di bidang itu. Tetapi mereka sebenarnya berusaha melakukannya di berbagai tingkat, termasuk, dan saya pikir itu bagus, melalui penjaga pantai. Karena penjaga pantai adalah kekuatan kepolisian, bukan militer. Mereka memiliki berbagai cara untuk menangani jalur laut mereka yang rentan. Sebagian besar dari hal ini, pada dasarnya melibatkan serangkaian skenario hipotetis, situasi bagaimana jika. Dan semuanya pada dasarnya tentang ini bisa terjadi, itu bisa terjadi. Secara hipotetis, saya kira apapun bisa terjadi. Alien dari luar angkasa bisa saja menyerang kita. Kamu tahu, itu selalu mungkin. Tapi kamu tahu, maksudku, Hiroshima dan Nagasaki, itulah bom-bom itu kan? Mereka memusnahkan kota-kota dan membekas dalam ingatan kolektif. Dan jalur laut untuk komunikasi, sebenarnya orang Amerika lagi. Ketika Perry datang ke Jepang pada tahun 1893 dengan kapal hitamnya, dalam narasi populer seolah-olah dia mengancam Tokyo bahwa dia akan mengebom kota itu atau Yokohama dan sebagainya kan? Tidak. Dia mengancam akan menenggelamkan kapal. Dan perdagangan Jepang, perdagangan dalam negerinya harus dilakukan melalui jalur laut. Jadi mengancam jalur laut itu seperti mengancam, kamu tahu, kelaparan. Dan itulah yang membuat Jepang terbuka. Dan kamu tahu orang-orang yang saya pelajari mereka mengatakan hal itu. Dan mereka memberi nasihat kepada para Perdana Menteri. Jadi ini agak mirip seperti Richard Cheney, selama Perang Melawan Teror, menciptakan istilah doktrin 1%. Ia mengatakan bahwa jika ada kemungkinan 1% suatu negara akan menyerang kita, kita harus memperlakukannya seolah-olah itu 100% pasti terjadi dan bersiap sesuai dengan itu. Ia diejek karena pernyataannya, tetapi bisa dibilang itulah yang dilakukan semua orang sekarang. Bisa juga dikatakan bahwa itulah yang dilakukan Jepang. Bagaimana jika mereka menutup jalur komunikasi laut? Nah, seberapa besar kemungkinan itu? Tidak terlalu tinggi, tetapi
Mari kita perlakukan, sesuatu itu pasti terjadi dan bersiaplah. Menariknya, hal ini hanya diteram khawatir. Saja satu oposisi lain, jika kita melihat pandemi COVID di negara saya, Amerika Serikat. Pandemi itu menewaskan 1 juta orang. United States, it killed 1.2 million people. That's about as many people have been killed in all the wars. Itu kira-kira sebanyak jumlah orang yang tewas dalam semua perang yang pernah dilibatkan Amerika sepanjang sejarahnya. Dan entah kenapa, orang-orang tidak melihat hal itu sebagai ancaman militer yang setara. Lalu, berapa banyak yang kita keluarkan untuk mencegah pandemi di masa depan? Hanya sebagian kecil, sangat kecil, dari apa yang kita habiskan untuk militer. Dengan kata lain, ada banyak jenis ancaman di luar sana, dan militer hanyalah salah satunya. Jadi, kita mengambil ancaman hipotetis, menganggap minspir pasti terjadi, menciptakan sosok musuh besar, menghamburkan uang dalam jumlah besar untuk itu, lalu mengabaikan semua ancaman serius lainnya, seperti pandemi atau perubahan iklim. Ini situasi yang gak aneh. Climate change. It's a kind of a curious situation. Yeah, and in the process, you of course Ya, dan dalam prosesnya, tentu saja kamu merusak hal yang justru ingin kamu lindungi, yang membawa kita kembali ke Uni Eropa, yang saat ini sedang merusak nilai-nilai dan sistem demokratisnya sendiri, dengan dalih berusaha menyelamatkannya. under the guise of trying to save it from the They're doing that, and they're also wrecking their economy. Mereka Melaka juga menghancurkan perekonomian mereka sendiri, terutama Jerman, dan jauh lebih efektif daripada yang dilakukan Rusia. Mereka melakukannya sendiri dengan semua sanksi ini. Maksud saya, deindustrialisasi di Jerman terjadi karena mereka kekurangan bahan bakar untuk tetap menjadi kekuatan industri. Itu masalah serius, tetapi mereka melakukannya terhadap diri mereka sendiri. They're doing that themselves. Yep, they're doing it themselves. David. Ya, mereka melakukannya sendiri. David, terima kasih. Ini adalah diskusi yang sangat menarik, dan terima kasih atas semua kesamaan yang bisa kita coba kembangkan di sini. Bagi orang yang ingin membaca Yambaiselesbaimer, tulisan darimu, kemana mereka harus pergi? Di situs web saya, alamatnya ips.arizona.edu. Akan saya cantum di deskripsi video di bawah kan? Tidak. Anything to add? Well, that's about it. Inemba, sta ita my Porsche. Terima kasih. Thank you. David. Professor David N. Gibbs, terima kasih atas waktu Anda. Minimais.